Kabupaten Pangandaran tahun 2024 akan memilih bupati dan juga wakil bupati pada Pilkada serentak 2024. Nah, kalau memang pemilu kali ini berjalan satu putaran, maka Pilkada seharusnya bisa berjalan dengan sesuai jadwal. Walaupun dengan 2 putaran juga akan sesuai jadwal. Nah, banyak yang beredar di sosial media maupun pemberitaan tentang siapa saja yang dirumorkan akan bersaing merebutkan Pangandaran 1 dan Pangandaran 2. Yuk kita lihat bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa Pangandaran akan melaksanakan pilkada di tahun 2024 ini seiring dengan habis masa bakti bupati dan wakil bupati yang saat ini menjabat, yaitu JJ Wiradinata dan Ujang Endin sebagai wakil bupati. Maka Pangandaran akan ikut pilkada serentak di tahun 2024 ini. Saya pernah menyampaikan pandangan saya terkait pilkada pada pilkada pertama. Kalau tidak salah, pilkada pertama itu yang menang adalah JJ dan juga Adang Hadari. Saat itu saya menyampaikan melalui radar Pangandaran, radar Tasikmalaya saat itu, bahwa kombinasi tua muda adalah kombinasi yang sangat ideal, kombinasi yang sangat bagus, apalagi saat ini secara nasional kombinasi tua muda ini sedang sedang trending dan sedang hype, yaitu dengan terpilihnya kemungkinan besar, karena saat video ini dibuat Realcon masih terus berjalan, yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Nah, di Pangandaran pun saya pikir kombinasi seperti ini akan sangat ideal, walaupun ternyata di 2 sebelumnya ini tidak mencerminkan tua muda, ya, kecenderungan lebih ke usianya tua-tua, walaupun JJ masih tergolong muda jika dibandingkan dengan usia mungkin Prabowo atau juga Wapres Ma'ruf Amin begitu ya. Tetapi kombinasi antara pemimpin muda dan pemimpin yang lebih senior ini akan menjadikan Pangandaran lebih kuat, baik sisi pengalaman dan juga sisi update gitu ya. Jadi pengalaman itu didapatkan dari politisi yang sudah senior dan pengalaman yang lebih update dengan kondisi terkini, perkembangan teknologi, perkembangan dunia, perkembangan informasi dan segala macam. Ini akan mudah ditangkap dan dicerna serta dilaksanakan sebagai sebuah operasional pemerintahan nanti adalah ditangkap oleh wakilnya. Wakilnya yang mungkin harus lebih muda. Sebetulnya bisa dibalik. Bupatinya muda, kemudian wakilnya lebih muda. Case-nya seperti Joko Widodo dan juga Ma'ruf Amin. Nah, kenapa kombinasi ini sangat penting? Selain secara elektabilitas nanti akan lebih kuat. Lebih kuat artinya ketua dapat, ke yang muda dapat. Dengan elektabilitas yang kuat, kemudian juga menghadirkan nanti di parlemennya juga bagus, maka banyak kebijakan-kebijakan yang nanti dijalankan akan lebih mudah menjalankannya. Kalau bisa ketika pilkada nanti ada satu pemenang yang memang benar-benar kuat daripada setengah-setengah gitu ya, setengah-setengah. Dengan kuatnya begitu nanti banyak kebijakan lagi-lagi yang mudah dilakukan. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau yang tua siapa, yang muda siapa? Rumor yang beredar saat ini yang dari golongan yang lebih sepuh begitu ya. Yang pertama ada Pak Dadan, kalau tidak salah. Saya baca di Pikiran Rakyat, beliau
Kadis saat ini. Kemudian yang kedua adalah wakil bupati sekarang, Ujang Endin, juga dirumorkan bakal maju sebagai wakil bupati. Kemudian ada Iwan M. Ridwan, politisi PDIP dari Mangunjaya yang sempat menjadi ketua DPRD di periode pertama sebelum Bapak Asep Nurdin. Nah, ada Iwan M. Ridwan. Kemudian saya lihat juga ada beberapa peluang lagi seperti Jang Nafandi. Beliau kalau tidak salah mendapatkan suara yang bagus untuk pemilu kali ini, kalau tidak salah dari Partai Golkar. Kalau tidak salah ya, saya lupa lagi. Kemudian Ibu Ida, istri bupati sekarang, juga berpeluang untuk menjadi bupati. Gambarnya sudah banyak di mana-mana. Walaupun beliau memilih untuk menjadi DPR RI dan kemungkinan terpilih. Kalau lihat datanya, perhitungan suara sementara kemungkinan maju ke Senayan. Tetapi ketika Bu Ida memilih untuk menjadi bupati, maka nanti akan ada PAW di PDIP-nya sendiri di Senayannya. Jadi mungkin strategi PDIP sendiri untuk memajukan Bu Ida yang potensinya lebih besar, kemudian nanti di satu saat dibutuhkan untuk menjadi Bupati Pangandaran, itu bisa saja ditarik untuk menjadi Bupati Pangandaran. Nah, itu yang dari kelompok sepuh ya. Nah, kalau dari kelompok muda, yang rumor yang beredar ini saya masih baca-baca. Yang pertama ada anak bupati, ya, anak bupati. Kenapa saya tersenyum? Karena memang saat ini katanya sedang musim ya, sedang musim anak incumbent itu untuk maju. Terbukti dari Gibran Rakabuming itu sebetulnya anak incumbent, kemudian maju sebagai wakil presiden. Dan ini sangat mungkin terjadi di Pangandaran. Sangat mungkin terjadi di Pangandaran. Yang pertama adalah anak bupati, yang kedua adalah menantu bupati. Yang menantu bupati yang saat ini menjabat kalau tidak salah sebagai ketua HIPMI Pangandaran. HIPMI atau HMI ya? HIPMI Pangandaran. Nah, kemudian saya lihat ada beberapa yang potensial juga yang sudah berkiprah banyak di Pangandaran. Ada Ainur Hidayat, saya melihat ada potensi juga untuk menjadi wakil bupati setidaknya. Beliau ketua yayasan salah satu sekolah di Parigi. Selepasnya saya belum melihat potensi-potensi lain dari yang muda-muda gitu ya, dari yang muda-muda. Memang kalau kita lihat masih seputaran incumbent ya. Sejujurnya saya mengharapkan ada tokoh-tokoh muda lain yang itu di luar dari circle-nya incumbent gitu ya, circle-nya incumbent. Semoga ada lah setidaknya memberikan rasa kompetitif yang bagus terhadap incumbent untuk melakukan sesuatu yang lebih atraktif, sesuatu yang lebih powerful, sesuatu yang lebih bermanfaat ketika memang ada pesaing potensial dari luar incumbent saat ini, circle incumbentnya gitu. Balik lagi ke awal, kombinasi itu akan sangat powerful saya pikir, tapi lagi-lagi kita juga harus mendefinisikan yang disebut sebagai pemimpin muda tuh seperti apa, usianya berapa, apakah usia 50 ke bawah atau usia 40 ke bawah. Itu juga masih jadi perdebatan di sosial media. Itu hanya sekedar pendapat pribadi saya. Pangandaran yang pasti butuh pemimpin yang berani, karena
kita tahu bahwa di Pangandaran beberapa waktu terakhir ada beberapa masalah yang memang harus segera diselesaikan, selain memang mimpi-mimpi untuk menjadi kabupaten yang benar-benar maju, tidak hanya dari pariwisata tetapi maju secara edukasi, maju secara teknologi, maju secara industri, maju secara pertanian. Itu menjadi pilihan yang sangat penting, karena kita kalau mengandalkan pariwisata saja, terbukti dalam 10 tahun terakhir ini kita masih belepotan, kita masih susah. Pariwisata kita masih benar-benar harus dibenahi. Banyak destinasi pariwisata yang muncul kemudian menghilang, muncul kemudian tidak terawat dan tidak dikunjungi lagi. Lagi-lagi yang menjadi andalan adalah Pantai Pangandaran, Pantai Batu Hiu, Batu Karas, Grand Canyon. Lagi-lagi itu, dan Citumang tentu. Nah, sedangkan yang lain ini harus terus digodok, harus terus diperbaiki. Ada pro dan kontra, ada suka duka, seperti Madasari yang sekarang dikelola oleh kabupaten, oleh pemerintah kabupaten. Kita lihat impactnya seperti apa ke depan, return terhadap PAD-nya bagaimana, kita lihat ke depan. Tentu saya mengingatkan bahwa walaupun Pangandaran adalah kabupaten dengan banyak destinasi wisata, jika dikelola tidak baik maka pariwisatanya tidak bisa mendongkrak PAD. Tetap harus dipikirkan juga, karena kalau kita lihat teman-teman semua bahwa pariwisata itu ada di Pangandaran bagian selatan semuanya. Di pinggir pantainya, mulai dari Pantai Karapiak ya, dari Pantai Karapiak sampai ke Pantai Madasari itu semua ada di bagian selatan atau yang dekat ke Samudra Hindia. Sedangkan di bagian atas, bagian utara, itu lebih didominasi oleh pertanian. Nah, bagaimana pertanian ini bisa dikelola dengan baik, kemudian perkebunan, kemudian juga sayur mayur. Kita masih ingat bahwa sayur mayur kita masih dalam tanda petik impor dari Banjarsari, kemudian beberapa hal kita ngambil masih dari Purwokerto, masih dari Cilacap dan Tasikmalaya. Ini menjadi PR penting bahwa Pangandaran juga harus benar-benar kuat dari sisi pertanian, dari sisi teknologi. Ya, di Pangandaran masih banyak titik blank spot, masih banyak rumah-rumah yang belum terkoneksi dengan internet, masih banyak PR. Startup berbasis teknologi masih sangat jarang. Startup juga secara fundamental bisnisnya masih sangat lemah. Kita sering mendengar perusahaan travel, perusahaan non-travel itu muncul kemudian dengan mudahnya untuk bubar tanpa membesar terlebih dahulu. Nah, ini menjadi PR yang sangat penting bagi bupati dan wakil bupati. Maka kombinasi tua muda adalah kombinasi yang sangat sempurna. Tentu tidak hanya sekedar muda, tidak hanya sekedar tua. Mereka harus punya network yang bagus, menguasai teknologi yang bagus, kemudian memiliki eager, semangat, memiliki willing yang bagus terhadap kemajuan Pangandaran. Tidak hanya sekedar muda, tidak hanya sekedar terkenal, tidak hanya sekedar memiliki elektabilitas bagus, tetapi harus juga memiliki kualitas. Semuanya untuk Pangandaran yang lebih baik. Semoga bermanfaat. Teman-teman silakan boleh komentar, atau ada tokoh yang mungkin teman-teman lihat itu sangat potensial, bisa didiskusikan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.